Selamat malam semuanya. Apa kabar di sana ya Pak? Baik Ibu Rini. Ibu Rini kan itu ya? Iya. Iya. Tadi belum saya kencangin suaranya. Sehat semuanya? Bu Rini sehat? Sehat. Sangat sehat Pak. Sangat sehat ya. Yang lain juga sehat ya. Ya, benar. Ya. Benar ya, sehat ya. Di Malaysia bilangnya sehat ya. Iya. Kalau nanti kita sehat itu Pak, walaupun ada sakit-sakit di badan, tetap juga sehat. Iya, bersukacita jadinya ya. Iya Pak. Iya, puji Tuhan. Oke, kita baru berapa orang ini yang bergabung? 80 orang ya. Oke, sambil kita menunggu yang lain. Ya, saya baru sadar itu setelah Pak Jos bagi lagi. Oh, loh, kok ini yang dibagi? Oh, saya salah bagikan. Karena sama-sama ada kata Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, padahal yang saya maksudkan itu lagu ini. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tahu lagu itu? Tidak tahu Pak. Hah? Saya tidak apa gitu Bapak. Saya belum hafal lagu itu. Oke, siapa yang hari ini singer? Bu Rini dan Pak Ara? Bu Idam ya? Iya. Oke. Oh, enggak hafal ya Bu Rini ya? Iya. Oke, tapi lagu yang dibagikan oleh Pak Jos hafal ya? Sama Pak. Sama. Oh, kalau sama berarti nggak hafal, berarti kita ke lagu yang saya maksudkan itu aja ya. Jadi yang saya maksudkan itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu yang saya maksudkan. Nah, karena ternyata juga dua-duanya nggak sama, nggak begitu tahu Bu Rini, berarti saya pilih aja ya yang saya maksudkan itu ya. Iya Pak. Justru beberapa di antara kita rasanya seperti Bu Edith ya, mungkin Pak Jos juga yang di GMS hafal lagu itu tadi ya. Allah penyelamatku. Oh ya, yang tahu lagu itu boleh gantikan jadi singer ya. Oleh kasih dan anugerah-Mu ku dijadikan baru, dan ku mau memuliakan-Mu, menyenangkan hati-Mu, hidup dalam ketaatan, melakukan firman-Mu, sebab hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalamku. Ya, lagu itu nanti ya Bu Edith ya, dan juga Pak Jos ya tahu ya. Yuk kita Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sorry. Penyelamatku, oleh kasih dan anugerah-Mu ku dijadikan baru, dan ku mau memuliakan
bersyukur untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Kami diberikan waktu untuk bersekutu dengan Engkau ya Tuhan pada malam hari ini. Engkau berkati kami dengan kesehatan. Engkau memberikan kami pikiran yang baik. Engkau penuhi kami dengan damai sejahtera. Engkau penuhi hati kami dengan sukacita. Engkau memelihara seluruh kehidupan kami. Engkau melindungi kami dan Engkau menjagai kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk semua kebaikan-Mu yang kami rasakan. Tuhan, kami mau sepakat untuk serahkan pertemuan doa ini Tuhan ke dalam tangan-Mu, mulai dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya ya Tuhan. Kami serahkan semua hal yang terkait dengan pertemuan doa kami pada malam hari ini Tuhan. Kami berdoa untuk cuaca yang baik Tuhan, sehingga setiap kami dapat mengikuti pertemuan doa ini dengan baik, tidak ada gangguan apapun, baik jaringan internet ya Tuhan, kelistrikan apapun yang ada kaitannya dengan pertemuan doa kami ini. Kami berdoa supaya penyertaan-Mu, perlindungan-Mu turun atas segala sesuatunya ya Tuhan. Dan kami mau sepakat, kami mau ikat, patahkan, hancurkan segala bentuk siasat si jahat yang berusaha untuk mengganggu pertemuan doa kami ini, apapun bentuknya. Kami mau ikat, patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Tuhan, kuduskan setiap kami. Kuduskan setiap kami ya Tuhan. Setiap orang ya Tuhan, karena kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang kudus, Engkau adalah yang suci, Engkau Allah yang mulia, Engkau Allah yang besar ya Tuhan. Kuduskan setiap kami ya Tuhan dengan darah-Mu, karena darah itu yang melayakkan kami ya Tuhan untuk masuk ke dalam hadirat-Mu hari ini. Sucikanlah hati dan pikiran kami, tubuh kami ya Tuhan, dengan kuasa darah-Mu. Kami serahkan pertemuan ini sekali lagi dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kami merindukan hadirat-Mu, kami merindukan jamahan-Mu, kami merindukan ya Tuhan pernyataan kuasa-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Oh, karena bersyukur kita bangkitkan roh kita. Karena masunda bara syukur di dia. Oh, karena masundi karena masunda bara syukur di dia. Oh, karena masundi karena kita bangkitkan roh kita dimanapun kita berada. Kita satu di dalam roh karena bara syukur di dia. Kita bangkitkan roh kita dan kami menaklukkan setiap pikiran yang melayang-layang di dalam nama Yesus. Kami taklukkan di bawah kaki Yesus. Karena bahasanda karena bara syukur dia. Siara bara syukur dia syukur dia bara. Oh, karena syukur dia bara syukur dia bara syukur dia bara syukur. Syukur dia bara syukur dia bara syukur dia bara. Karena bara syukur dia. Oh, karena karena masande karena bara karena bara masande karena bara masande oh karena bara syukur damai sejahtera yang melampaui segala akal memenuhi hati dan pikiran kami pada malam hari ini ya Tuhan. Karena bara syukur dia bara hingga bara syukur dia bara syukur dia oh karena haleluya. Kami sembah Engkau ya Tuhan, kami tinggikan nama-Mu pada malam hari ini. Kami bawa ucapan syukur
segala hormat dan pengagungan kami Tuhan. Oh gara bara bara lama shanti gara bara 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 lama shigiri dia bara 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 lama shigara bara bara igara bara 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 lama shigiri dia bara 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 lama shigiri dia bara 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 oh gara bara bara shigiri dia bara bara lama shigiri dia bara bara
hatimu, hidup dalam ketaatan, melakukan firman, sebab hidupku bukannya Kristus hidup dalamku, sebab hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalamku. Bukan aku lagi, tapi Kau Tuhan yang hidup setiap hari dalamku. Biarlah Roh Kudus-Mu bangkit dalamku, sebagai sungai air dan hidup. Oh, bukan aku lagi, tapi Kau Tuhan yang hidup setiap hari dalamku. Yang hidup setiap hari dalamku, yang hidup setiap hari dalamku. Yes Lord, bukan aku lagi, tetapi Yesus yang hidup di dalamku. Aku telah ditebus untuk hidup bagi Dia, hidup seturut dengan jalan-jalannya. Ku persembahkan seluruh, serahkan seutuhnya. Oh, thank you God, thank you Lord Jesus. Oh, karena masyarakat bara-bara masyarakat dia bara-bara masyarakat. Oh, karena masyarakat dia bara-bara masyarakat. Haleluya, Engkaulah yang hidup di dalam hidup kami Tuhan. Oh, karena masyarakat dia bara-bara masyarakat. Kami telah ditebus dengan darah yang mahal, supaya hidup kami setelah lahir baru, setelah kami ditebus, kami hidup untuk Tuhan. Kami hidup untuk memuliakan Engkau dan menyenangkan Engkau dalam segala hal yang kami perbuat. Dan biar ini menjadi kehidupan kami sehari-hari. Ini menjadi komitmen kami ya Tuhan, bahwa kami tidak hidup lagi untuk diri kami sendiri. Kami tidak hidup lagi untuk ambisi kami. Kami tidak hidup lagi untuk cita-cita kami ya Tuhan, tetapi kami hidup seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kalau cita-cita kami, kalau tujuan kami tidak seturut dengan firman-Mu, maka kami akan memilih yang seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan, yang seturut
seturut dengan jalan-jalan. Thank you Lord Jesus for tonight. Terima kasih ya Tuhan. Kau selalu hadir, Kau selalu bertata, Kau selalu menyertai, Kau selalu ada di tengah-tengah pertemuan doa. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau terus berjalan di dalam iman. Kami mau berjalan di dalam sebab Engkau Tuhan yang Maha Tahu, yang bimbing dan pelihara aku mau hidup di dalam iman dan berjalan dalam kemenangan. Sebab Engkau Tuhan yang Maha Tahu, yang bimbing dan pelihara aku mau hidup di dalam iman dan berjalan dalam kemenangan, dan berjalan dalam kemenangan. Berkat-Ku tercurah bagi. Thank you Lord for your presence. Thank you God. Thank you Jesus. Speak to us. Bicara kepada kami. Sampaikan isi hatimu. Tuntunanmu Tuhan bagi kami, anak-anakmu yang ada di dalam komunitas ini. Untuk apa yang perlu kami kerjakan di waktu-waktu yang akan datang. Kami mau lakukan bagian kami. Kami mau sibuk sampai Tuhan datang. Dan kami didapati Tuhan sibuk dan bekerja. Hidup seperti Yesus yang terus melakukan kehendak Bapa selama Dia ada di bumi. Demikian kami anak-anakmu ya Tuhan. Kami mau sibuk dengan apa yang baik, dengan kehendak-Mu sampai Engkau datang. Dan Engkau temukan kami sedang bekerja. Kami rindu Engkau katakan pada kami, well done. Well done. Thank you God. Thank you Jesus. In Jesus' mighty name we pray. Hallelujah. 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 Amen. Ya, saya mau berbagi berkat rohani untuk kita semuanya ya. Pertama-tama saya mau sampaikan kepada kita ya tentang komsel di Malaysia ya, yang udah dari dulu dikerjakan dengan setia oleh Bu Rini ya, walaupun gak setiap minggu ya. Biasanya kan komsel itu atau sel group itu atau apapun itu namanya dikerjakan setiap minggu ya. Nah tapi
eh, bagaimanapun pelaksananya di sana itu tidak mengurangi eh, apa ya, kesungguhan dan juga esensi daripada komsel yang diadakan oleh Bu Rini gitu ya. Nah, tempoh hari saya ngobrol ya dengan beberapa orang, khususnya Bu Rini, karena saya lihat di chat di di MTRC ya, bagaimana selain jiwa-jiwa itu ya, kita memang tahu ya, tanpa bermaksud apa ya, me, me, apa ya, seperti underestimate atau merendahkan keberadaan mereka, tapi memang seperti juga yang diakui oleh Bu Rini, masih harus bekerja keras untuk melayani mereka gitu ya. Bu Rini masih punya kerja keras untuk bagaimana mereka itu bukan cuma datang secara fisik di komsel, tetapi juga mereka sungguh-sungguh bertumbuh, mereka lahir baru, mereka membaca firman ya, mendengarkan firman, mereka memuji Tuhan gitu ya. Bahkan kita rindu mereka terus bertumbuh mengalami Tuhan dan layak untuk ketemu dengan Tuhan gitu ya. Nah, tetapi setelah saya baca ya, bagaimana Bu Rini punya kerinduan bisa komsel, karena dulu kan pernah ada ya dengan Bu Walina dan juga Bu Edit gitu ya. Nah, setelah COVID kemudian berhenti ya waktu itu ya, betul? Iya. Jadi saya sangat bersemangat untuk follow up komsel Bu Rini gitu ya. Nah, saya ada bicarakan sesuatu dengan beberapa orang gitu ya, dan malam ini kita akan doakan ya. Itu yang saya mau maksudkan, bahwa di MTRC kan ada wajah-wajah mereka, kita anggap saja mereka seperti ibu kita gitu ya, atau saudara kita. Nanti kita doakan mereka, kita baik dalam doa akal budi dan juga berdoa dalam bahasa roh gitu ya, supaya mereka terus bertumbuh mengalami Tuhan. Bahkan kalau apa yang menjadi kerinduan hati saya ini terjadi di waktu-waktu yang akan datang, kita punya rencana, paling tidak yang dulu pernah bergabung gitu ya, ada Bu Rini, ada Bu Edit, ada juga Bu Walina, ada beberapa orang yang mereka Bu Edit bawa kalau nggak salah adik-adiknya juga ya. Nah, bisa bergabung, entah itu namanya komsel raya, entah sekali berapa bulan gitu ya. Dan bukan tidak mungkin juga Bu Gebat ya, Bu Marsiana, kemudian Pak Jos, dan juga saya nggak tahu seperti apa posisinya Bu Shirley gitu ya. Nah, itu pasti juga akan punya atmosfer yang berbeda kalau ketemu ya. Bahkan kalau sekarang seperti di komunitas kita sudah ditarik kapasitasnya untuk memimpin doa di dalam grup. Nah, bahkan nanti kalau ini saya terus doakan juga gitu ya, beberapa orang doakan dan kita akan doakan kalau itu terus bertumbuh, mereka bersama-sama melayani di sana, melayani firman Tuhan, lebih bukan cuma bertumpu pada Bu Rini, tapi berbagi sebagaimana melayani. Ada yang bawa firman, ada yang bawa pujian, ada yang memimpin kesaksian dan melayani mereka. Bahkan saya nggak tahu mereka apakah mereka semua sudah nanti dipimpin mereka untuk lahir baru, memberi diri dibaptis, bahkan mungkin ditumpangkan tangan, dilayani kepenuhan Roh Kudus gitu ya. Sangat saya sendiri sangat bersemangat untuk melihat terjadi terobosan juga di dalam pelayanan kita di Malaysia yang sekarang
dipimpin oleh Bu Rini gitu ya. Nah, kita doakan sama-sama. Kita doakan juga sama-sama supaya terjadi breakthrough di sana, karena menurut cerita Bu Rini, kalau nggak salah kemarin mereka ber-13 ya, masih ada orang-orang ibu-ibu yang belum bergabung di tempat itu karena alasan jarak tempuh atau lokasi yang mungkin juga tidak dekat gitu ya. Nah, nanti kita akan berdoa untuk itu. Yang satu hal yang saya percaya ya, jadi kalau saya ikutin terus tuntunan Brandon gitu ya, tuntunan Brandon, semuanya bukan cuma detail ya, muanya itu benar-benar Tuhan sedang seperti berhadap-hadapan dengan dia untuk ngobrol, yang kemarin saya katakan. Tuhan perlihatkan mungkin seperti senat dari Partai Demokrat di Amerika. Ada 7 orang yang tidak sepakat untuk penggelontoran dana, karena di Amerika kalau nggak salah itu mereka punya namanya food stamp atau seperti kupon makanan gitu ya. Mungkin juga seperti kalau di Indonesia itu kayak makan gratis gitu ya. Nah, untuk menggolkan itu. Nah, ada 7 orang yang perlu untuk dijamah hatinya. Sebelum itu berita, dia kan diputar di berita. Di berita nasional di sana bilang ada 7 orang dari senat atau anggota parlemen dari Partai Demokrat Amerika, bukan Demokrat Indonesia ya, yang nggak setuju. Nah, sebelum berita, Tuhan perlihatkan dia, coba lihat orang ini, doakan orang-orang ini, hitung mereka, kata Tuhan. Dihitung pas 7 gitu ya. Demikian juga dengan semuanya. Saya memahami ini sesederhana yang kemarin juga saya katakan, betapa Tuhan itu sudah dekatnya ya, betapa Tuhan itu sudah dekatnya ke bumi. Maksudnya itu dalam arti kata ya, memang dia Immanuel, tapi maksudnya untuk dekat menuntun kita pada kedatangannya gitu ya. Nah, kembali ke tadi yang saya katakan ke Bu Rini, yang jelas kalau kita mau dipakai oleh Tuhan, pasti karena dia tidak pernah membedakan orang. Kalau kita persiapkan diri kita untuk dipakai menjadi penuai, Tuhan akan memberikan kita kekuatan, kemampuan, dan kesehatan, kecukupan, urapan, semuanya untuk kekuatan untuk melakukan bagian di dalam kebangunan rohani. Cuma satu, dan saya udah gini, Brandon katakan kayak gini, kenapa orang tidak bisa menangkap apa yang saya bagikan? Itu sesederhana karena orang itu tidak intim sama Tuhan. Sama seperti kita bergaul dengan orang lain. Kalau kita akrab dengan seseorang, kemungkinan rahasianya itu akan dibukakan sama kita. Nah, demikian juga dengan apa yang Brandon katakan ya. Kalau kita punya kedekatan, hubungan yang intim, yang akrab dengan Tuhan ya, persekutuan yang intim dengan Tuhan, kita pasti bisa mengerti apa yang Tuhan sedang agendakan sekarang. Nah, jadi apa yang dikatakannya itu nggak pernah menjadi pertanyaan. Dan itu yang mau saya katakan kepada kita. Kalau kita siapkan diri kita ya, yang saya katakan tadi di Malaysia salah satunya, Tuhan, kita rindu, kita juga mau berpartisipasi untuk membawa jiwa bagi Tuhan. Kita mau merespons panggilan Tuhan untuk bagaimana jiwa-jiwa dipersiapkan kita ya. Nah, Tuhan akan pakai kita juga. Nah, dan saya tegaskan lagi, cuma satu yang kita tunggu, kebangunan rohani, lalu kemudian pengangkatan. Nah, jadi kalau di pertemuan doa ini kan rekaman yang pertama sekali yang dibagikan oleh Bu Edith udah saya dengarkan tiga-tiganya, yang lain saya belum dengerin. Tapi maksudnya pasti beda
atmosfer dan juga warna pertemuan doa yang Bu Edith, Pak Jos dan juga Bu Alina kerjakan kan di sana, berbeda dengan apa yang kita kerjakan di sini ya. Tadi saya baru baca Paulus katakan kayak gini, bahwa saya harus pastikan dulu dong bahwa kamu itu benar-benar taat, benar-benar siap baru ke orang lain. Nah, kurang lebih gambarannya seperti itu yang saya kerjakan di pertemuan doa ini, yang memang saya sudah anggap adalah the army, memang tentaranya gitu ya. Kita dipersiapkan untuk kepenuaian itu. Kita diberikan di sini makanan yang keras itu gitu ya. Di akun pribadi ya saya baru bagikan, dan saya tahu itu dibuat-buat atau enggak, itu saya tahu. Nah, seorang yang non Kristen itu kan ya, dia ya kemudian menjadi orang percaya itu, saya ketika dengarkan dia katakan bahwa Jesus is coming really quick, Tuhan Yesus sudah mau datang gitu ya, benar-benar akan datang. Saya cuma langsung terbersih di pikiran saya, betapa memprihatinkannya ya. Karena faktanya bukan cuma mayoritas orang Kristen, tapi bahkan mereka yang bahkan mungkin melayani di atas mimbar, mereka nggak tahu, mereka nggak dapat urgensinya kalau Tuhan Yesus udah mau datang. Nah, itu kan sangat memprihatinkan sekali. Nah, itu semata-mata karena orang tidak memiliki hubungan yang dekat, nggak memiliki persekutuan yang dekat dengan Tuhan. Ini saya belum dengerin dengerin lanjutan daripada apa yang Tuhan udah perlihatkan kepada Brandon. Nanti apa yang terjadi 2027, 2028 gitu ya. Hal-hal yang berat gitu ya, hal-hal yang berat gitu. Nah, dan Tuhan bilang sama dia, dan termasuk juga dia, dan saya juga katakan ini termasuk untuk saya, kalau kita nggak cukup bahasanya itu, kalau kita nggak cukup penuh, nggak cukup melimpah dengan nggak benar-benar pelita kita menyala, semangat kita nggak benar-benar pol, we will not make it. Kita nggak akan bisa berhasil untuk melalui masa-masa yang sekarang. Karena tadi saya udah bilang, juga didapatkan oleh Sadu gitu ya. Kita itu tidak gini. Ketika nanti, ini yang saya dapatkan dari Sadu di waktu yang lalu, dan juga dengan mengikuti intensif apa yang dibagikan oleh Brandon ya. Ya, saya mau tegaskan dulu sebelum saya lanjut. Jadi, kenapa salah satunya saya akan teruskan pesan dari Brandon? Karena selain saya tahu itu dari Tuhan, selain kemudian saya juga tahu itu sangat penting, dan juga saya tahu bahwa mayoritas di antara kita sepertinya nggak ikuti ini itu secara intensif. Mungkin karena beberapa alasan ya, mungkin belum punya waktu, mungkin tidak bisa memahami bahasanya, padahal bisa diatur subtitlenya ke bahasa Indonesia, kecuali lagi live ya. Kalau lagi live memang nggak ada transkripnya, nggak ada subtitlenya, nggak ada kata-katanya, bahkan bahasa Inggris pun, kecuali setelah beberapa jam kemudian, rasanya setelah seharian baru dimunculkan teksnya gitu ya. Nah, karena saya tahu apalagi yang live mungkin gak semua bisa ikutin gitu ya. Nah, makanya saya teruskan ini untuk kita, karena saya tahu pertama ini dari Tuhan, ini penting, dan saya tahu kebanyakan kita nggak ikutin mungkin karena mungkin sibuk atau beberapa hal lain, dan juga orang-orang yang menonton video gitu ya. Saya rindu sekali mereka kemudian menjadi bagian daripada kita yang ngerti, bagian daripada, ya kalau dihitung
jumlah manusia di bumi ini ya, orang Kristen itu juga nggak seberapa sih yang ngikutin Brandon, walaupun subscribernya sudah mau 600 gitu ya, mau 600 580 kalau nggak salah, tapi juga bukan berarti semua subscriber itu ngikutin gitu ya, dan belum tentu semua sungguh-sungguh gitu ya. Nah, jadi saya terbeban sekali. Jadi makanya setiap kali kita pertemuan doa, saya akan selalu bagikan satu segmen apa pesan Tuhan yang saya dapatkan, yang disampaikan oleh Brandon ya. Jadi gini, walaupun itu misalnya di judul videonya kita berdoa untuk pemerintah, misalnya kita berdoa untuk hal-hal yang ada di Amerika, tapi kalau diikutin seluruh kemasannya itu bahkan 70-80% itu menyangkut orang Kristen semuanya. Dan itu juga yang dikatakan ini bukan cuma menyangkut Amerika, tapi menyangkut bangsa-bangsa gitu ya, menyangkut bangsa-bangsa. Karena ini menyangkut revival, karena Yesus kan bukan hanya Tuhan untuk Amerika gitu ya. Nah, makanya saya bagikan ini selalu di dalam pertemuan doa kita. Nah, kembali kepada revival ya, kembali kepada kebangunan rohani. Kenapa di sini itu kok kayaknya kita itu dituntun bukan seperti warna, karena memang kan yang Bu Edi, Pak Jo sama Bu Ane itu kan memang sengaja diadakan untuk mengakomodasi juga. Bagaimana kalau ada di antara kita yang perlu dukungan doa, bisa berdoa bersama lebih banyak, kemudian juga memberikan ruang kepada kita. Kan bukan cuma Bu Walinang, Bu Edi dan juga Pak Jos yang berbagi firman di sana, tapi yang lain juga dikasih kesempatan untuk berbagi firman kan. Jadi semua menambah kapasitas kita di sana. Nah, tapi di sini berbeda. Saya betul-betul lebih keras, karena di dalam pikiran saya tadi bahwa kita itu adalah di army, kita itu adalah tentara, kita itu adalah yang orang yang mau dipersiapkan untuk ya, sama seperti yang Brandon sering katakan, dan hati saya itu bergetar ketika dikatakan bahwa kita adalah generasi terakhir, kita adalah penutup daripada zaman ini gitu ya. Nah, kita benar-benar harus persiapkan diri kita untuk kita bukan lagi membaca firman untuk diri kita sendiri, tapi kita menjadi orang-orang yang mempersiapkan diri untuk agenda Tuhan yang terakhir loh, ini kebangunan rohani yang terakhir ya, yang terakhir dan yang terbesar ya, karena hujan awal dan hujan akhir akan bersatu dan kita akan mulai kebangunan rohani. Nah, karena itu kita mau sungguh-sungguh doakan untuk kebangunan rohani ya. Fokusnya kita adalah yang konsel Burini ya. Nanti saya akan pimpin kita semua untuk berdoa dalam doa akal budi, dan juga berdoa dalam bahasa roh untuk mereka. Tuhan pakai Bu Rini dan juga apa yang menjadi kerinduan hati kita, bahwa komsel ini akan semakin besar, bahkan akan melibatkan beberapa sahabat yang di Malaysia. Ada pelayanan yang terbuka di sana untuk jiwa-jiwa. Tuhan buka semuanya jalan, karena seperti Brandon katakan, benar seperti yang Brandon katakan, dan kita juga masuk di logika gitu ya, bahwa finances, keuangan itu perlu dalam breakthrough dalam keuangan itu perlu. Makanya dia berkali-kali katakan bahwa saya sangat percaya bahwa apa yang Tuhan katakan, bahwa nanti dia akan establish, dia mau mengokohkan, meneguhkan keuangan umatnya, karena revival itu perlu dana, perlu biaya gitu ya. Nah, kita punya kerinduan, Tuhan buka jalan, Tuhan cukupkan supaya kita bisa mengambil bagian untuk melakukan revival ya di tempat di mana Tuhan percayakan kita. Coba kita lihat contoh misalnya Catherine Kirk itu, ya kan? Bagaimana dia melakukan revival kemana-mana, mungkin juga kayak GMS gitu ya. Itu kan nggak bisa dikerjakan kalau nggak ada finances. Walaupun
untuk itu terjadi adalah modalnya itu lutut, doa. Nah, makanya di sini kita dibangkitkan untuk melakukan itu, melakukan pekerjaan yang besar itu. Kita berdoa untuk bukan cuma kebangunan rohani, kita juga berdoa supaya Tuhan buka jalan untuk segala sesuatu yang diperlukan untuk kita bisa bergerak ya. Ya sekarang ada di Malaysia juga gitu ya. Saya sangat rindu sekali kalau nanti di Komsel selanjutnya ada Bu Linang di sana, ada Bu Edin gitu ya. Segala sesuatu yang diperlukan, ada Pak Jos, ada Bu Gebat gitu. Walaupun nggak setiap minggu ya, rasanya nggak bakalan mungkin bisa setiap minggu kecuali segala sesuatu nanti udah settle, mungkin sekali sebulan gitu ya. Dan kita akan melihat kalau kita siap, mata kita akan melihat bagaimana lewat doa-doa kita, lewat kebersamaan kita, lewat orang-orang yang berkomitmen. Ada orang-orang di luar sana yang belum mengenal kebenaran dengan utuh, itu bisa dimenangkan. Saya nggak ini loh, nggak. Saya memang sangat tidak suka. Saya katakan dengan hati yang tulus, Tuhan tahu. Saya nggak suka dipuji. Maksudnya itu kalau dari dulu itu orang kayak dulu sebelum awal-awal itu loh, yang kayak yang saya pernah bilang sampai messenger itu sampai balas berbulan-bulan, ada banyak orang saya lupa karena waktu masih belum ada video, belum kelihatan orangnya yang ternyata ngomongnya itu keras gitu ya. Nah saya diberkati dengan ini, macam-macam segala macam gitu ya. Nah saya saya maksudnya ini, saya nggak mempan sih dengan kayak gitu-gitu. Saya hanya cinta Yesus gitu ya. Maksudnya kalau saya katakan ini bukan berarti untuk TRC-nya apalagi diri saya, tetapi Bu Rini yang bagikan bahwa bagaimana orang-orang itu, ibu-ibu itu, orang-orang yang kita layan itu, mereka bilang inilah yang kami cari, firman yang seperti ini yang kami cari, inilah pengajaran yang kami cari. Ini kami nggak dapatkan di gereja lokal. Makanya saya bilang, saya harus ngomong yang paling murni yang saya bisa lakukan. Memang bukan TRC salah satunya, jelaslah kita cuma satu bagian kecil. Tapi kita adalah orang komunitas yang memang juga gini. Saya ambil contoh saja ya, misalnya GMS lah di Indonesia. Kalau di mungkin Brandon gitu ya, atau orang-orang yang di luar sana yang selalu menetapkan tentang pertobatan, yang berbicara tentang pertobatan, yang bicara tentang hidup dalam kebenaran, hidup dalam kesucian, hidup dalam berjaga-jaga, itu nggak banyak gitu ya. Nah artinya apa? Gini. Sadus Salvares bilang kayak gini, orang buta menuntun orang buta. Jadi kalau pemimpin rohaninya orang yang melayani saja, gak lahir baru, gak bisa merasakan urgensinya, gak mengerti pentingnya pertobatan, lahir baru, memberi diri dibaptis, mengalami kebenaran Roh Kudus, hidup dalam ketaatan, hidup dalam kebenaran, bergaul sama Tuhan. Bagaimana dia akan menuntun orang sementara dia sendiri enggak? Nah, jadi ketika saya mendengarkan kesaksian Bu Rini, betapa maksudnya gini, walaupun kita nggak seperti gereja fisik pada umumnya, tapi sungguh karena kita memang memberitakan firman Tuhan, kita tidak ada sumber lain selain firman Tuhan, selain rema, selain itulah yang saya bagikan. Adapun misalnya dari Brandon saya berani bagikan karena ada konfirmasi Roh Kudus dan seturut dengan firman. Kita bisa lihat apa yang dibagikan oleh dia, kan baca firman, doa, cari Tuhan, seek God daily. Itu kan yang selalu dikatakan kan. Nah, betapa gini, dari kumpulan sedikit orang bisa bersaksi tentang apa yang kita kerjakan. Orang bersaksi tentang apa yang kita kerjakan. Nah, dan itu juga yang salah satunya Bu Rini kenapa bertumbuh di sini, karena
Bu Rini pernah bersaksi sampai datang ke Indonesia untuk menemui hamba Tuhan yang punya nama, tapi dia nggak dapatkan apa yang dicari. Tetapi di sini dapatkan apa? Bukan sayanya, bukan TRC-nya, bukan TRC-nya, apalagi sayanya, itu bahasanya yang tepat. Tetapi ada Tuhan di sini. Ada Roh Kudus di sini. Karena kita mengagungkan kebenaran firman Tuhan dan kita mau hidup di situ. Ya, kita dituntun dari awal pelayanan sampai sekarang nggak pernah menyimpang dari firman Tuhan. Gak akan ada diterima di sini segala sesuatu yang tidak berasal dari firman Tuhan. Dan itulah yang memerdekakan. Nah, jadi kita mau, kalau ada kesaksian, kan gini, dari buahnya kamu akan melihat dari buahnya kamu akan melihat siapa ya pohonnya gitu ya. Dari kalau si Catherine Kidd bilang, dari buahnya kamu akan lihat siapa minister pelayan yang benar gitu ya. Nah, dari buah daripada orang-orang yang dihasilkan di sini, berarti apa yang kita kerjakan di sini benar, karena mengubahkan orang, karena menuntun orang ke dalam kebenaran, ya, membuat orang berubah. Nah, dan ada sesuatu yang dihauskan oleh ibu-ibu itu. Nah, kita bersyukur. Itu yang kita cari. Sekalipun mereka jumlahnya kita yang setia jumlahnya ke seberapa, nggak apa-apa, sedikit tapi jalannya jelas sampai kepada kekekalan. Karena memang juga lebih banyak orang yang menuju kepada kebinasaan, itu kata firman Tuhan gitu ya. Nah, jadi kita mau bersemangat untuk ini. Dari situ mereka bisa rasa siapa yang ada di tengah-tengah kita, siapa yang ada di komunitas ini. Adalah Roh Kudus, adalah firman, ada hadirat Tuhan, ada kebenaran yang murni yang dibagikan, yang memerdekakan banyak orang, yang membuat mereka there's something, ada sesuatu yang berbeda di dalam komunitas ini. Kita nggak dapatkan dari gereja, kita nggak dapatkan, ini yang kita cari, gitu kan? Nah, kalau kita sudah tahu itu apa, itu pasti faktor Tuhan, nggak ada yang lain kecuali Tuhan itu sendiri. Nah, kita mau terus bersemangat, tahu ini bahwa kita berada di tempat yang benar, kita berada di jalan kebenaran, dan kita mau maksimalkan terus sampai kepada akhirnya. Kita nggak biarkan diri kita nggak produktif. Kita mau produktif, kita mau berdoa. Jadi tadi saya bilang semuanya dimulai dari dengkul. Kita mau berdoa di tempat ini untuk breakthrough pelayanan di Malaysia. Dan juga breakthrough finances, bukan untuk suatu tujuan yang tidak benar, tapi bagaimana memperlengkapi ini semuanya. Kita minta sama Tuhan supaya Tuhan buka jalan sehingga kita bisa melakukan berbagai pelayanan untuk jiwa-jiwa dan untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, itu yang kita kerjakan nanti di sini ya. Revival. Dan juga tadi saya sudah bilang, saya akan ulangi. Jangan sampai orang yang tadinya non-Kristen begitu yakinnya bilang, oh Jesus is really quick, dia akan datang gitu ya, dia akan datang. Dia yang baru bertuhan, katakan baru seumur jagung dibanding kita. Jangan sampai kita nggak bisa rasakan itu. Nah, bagaimana orang bisa tetap rasakan itu? Dia harus tetap punya intimacy with God. Dan juga dia harus tetap full. Itu yang mau saya katakan pada kita. Kalau nggak full ya, nggak benar full kerohanian kita ya. Saya kasih tahu, walaupun kita di pertemuan doa, kita kan udah bilang tadi, semakin hari nanti tahun-tahun itu kan semakin sulit. Tapi bukan berarti nggak ada pengharapan. Orang benar, orang yang hidup takut Tuhan, yang tetap hidup suci, itu akan dibedakan kan. Udah berkali-kali saya bilang, sama seperti orang Mesir dan juga orang Israel di tanah Goshen dibuat perbedaan. Nah, tapi begini, kalau mau tetap menjadi umat yang berbeda, tetaplah hidup yang berbeda. Tetaplah hidup yang berbeda, gitu ya. Saya banyak sekali belajar hari-hari saya dari diajar iman, diajarkan tentang iman, tentang banyak hal gitu ya. Dan saya sangat menikmati persekutuan dengan Tuhan.
Itu kenapa? Saya nggak pernah ketinggalan kayak satu langkah pun dari apa yang didapat oleh Brandon. Saya nggak ini. Saya pun bersyukur bahwa saya bilang bahwa walaupun presiden itu adalah presidennya dia, tetapi karena Tuhan mau pakai Donald Trump, ada hubungannya dengan kebangunan rohani. Bahkan keluarga ini diurapi untuk di dalam finances, dan dia katakan bahwa nanti Tuhan akan double keluarga ini, dan dia akan jor-joran untuk pelayanan gitu ya. Kan kita bisa berdoa untuk siapa? Apakah kita mau dapat uangnya? Enggak, tapi supaya kerajaan Tuhan diadakan gitu ya. Saya ikut berdoa untuk itu semuanya dan ngikutin semua dan menggairahkan. Saya katakan bahwa andaikan saya tidak ketemu sosok ini ya, yang saya anggap sebagai teladan, mungkin juga semakin berat bagi saya untuk menjalani menyelesaikan pelayanan ini gitu ya. Tetapi karena ada orang yang benar-benar tangguh dalam iman, kemudian juga teguh di dalam mengikuti Tuhan, itu menjadi seperti brothers in Christ ya, seperti saudara di dalam Kristus yang selalu memotivasi. Saya kasih tahu kepada kita, mayoritas orang Kristen di luar sana akan terus melorot kalau dia tidak membangun apa yang menjadi bagiannya dia. Jadi saya mau katakan pada kita, 2026 berkat dari dulu kan saya udah bilang, semakin hari sama seperti firman katakan, hidup bukannya lebih baik, bukan lebih baik, tapi semakin keras, semakin nanti badai wabah itu juga kan akan datang. Masa antikris itu juga akan diletakkan. Tetapi kita kalau terus menjaga sikap hati kita, menjaga hidup kita, kalau pikiran kita bukan lagi cuma pikiran diri kita, tapi kerajaan Tuhan, kita benar-benar akan di-spare. Kita akan diselamatkan. Jadi saya mau tekankan juga, selain saya bicara tentang kebangunan rohani, tentang kita berdoa untuk terobosan di dalam pelayanan ini, saya mau ingatkan kita, seperti yang saya katakan tadi, di sini setiap para sahabat dituntunnya itu berbeda. Kalau di pertemuan doa Senin, Selasa, Rabu, mungkin ya saling memotivasi, dan itu bagus untuk sebuah atmosfer yang berbeda gitu ya, saling menguatkan. Kalau di sini benar-benar seperti pembekalan untuk make sure kita semuanya kuat di dalam Tuhan. Karena kalau tidak lakukan bagian kita, saya juga akan rasakan. Kalau saya tidak ikuti tuntunan yang seperti Brandon bagikan, saya juga tidak sekuat ini. Oh ya, ini hampir lupa. Saya mau katakan gini. Nah, ini juga pesan-pesan yang saya ambil pendek-pendek gitu ya, untuk kita langsung aplikasikan. Ya, tadi kan sudah katakan bahwa kalau kita nggak memaksakan diri kita Paul, kita juga bisa melorot loh, hati-hati. Dan dia Tuhan Yesus bilang sama dia gini, Roh Kudus bilang sama dia, Brandon, ada cara untuk efektif ketika kamu berbahasa roh 15 menit itu bisa melebihi kata-kata yang kamu bisa katakan. Nah, nanti ketika 15 menit itu kamu berdoa, tapi benar-benar keluar dari perutmu, itu benar-benar autopilot. Benar-benar Roh Kudus ambil alih dan kamu bisa berdoa. Roh Kudus akan berdoa dengan sempurna untuk banyak hal yang bahkan kata-kata yang kamu bisa katakan. Nah, saya kan orangnya gini. Kalau saya orang sudah tahu itu benar, saya quick to obey, ya, quick to follow, cepat untuk taat, cepat untuk ikutin. Ya, makanya kenapa orang susah berubah itu gak cepat nanggap gitu ya. Saya memang keras, tegas untuk hal-hal yang saya tahu itu benar. Tapi saya mudah lunak untuk sesuatu yang benar gitu. Nah, saya langsung praktekkan karena itu bukan sesuatu yang aneh bagi saya. Nah, buat kita yang udah mengalami kepenuhan Roh Kudus, nah tonton saja videonya entah beberapa kali, nanti akan lihat bagaimana dia berbahasa roh. Ada dulu bahkan sampai bola matanya itu kayak keluar.
gitu ya. Tapi bukan berarti kita kalau bahasa roh kemudian sampai bola mata kita keluar baru wah gitu, enggak. Tapi benar-benar benar-benar keluar dari sampai our belly, dari dasar perut kita, jadi benar-benar keluar, gak benar-benar kita autopilot, benar-benar fokus. Saya ubah itu udah 1 minggu. Jadi berbahasa roh sepanjang hari iya, tapi di awal saya lakukan setengah jam, bukan 15 menit. Karena 15 menit itu bagi saya itu kayak cuma rendam kaki gitu ya. Itu nggak berasa. Tapi setengah jam berbahasa roh dengan kuat tenaga, dengan fokus yang terbaik, dan saya bisa rasa bagaimana atmosfer itu langsung switch, langsung berubah. Nah, kalau udah diubah, 1 hari itu ada dalam hadirat Tuhan, itu yang membuat saya sudah cakap untuk katakan tidak untuk ketakutan, tidak untuk kekhawatiran, dan terus hidup di dalam iman, dan melatih saya punya pendengaran terhadap suara Roh Kudus. Nah, saya mau kasih tahu tadi kan, kalau kita nggak full, ingat apa yang saya katakan malam hari ini. Kalau kita nggak melakukan bagian kita juga bisa melorot. Nah, jadi saya mau bilang sama kita, terutama yang sudah mengalami kepenuhan Roh Kudus. Ya, tadi saya bilang, saya tipikal orang yang quick to obey. Kalau saya udah tahu bahwa ini benar, saya masih ingat ketika saya ulang-ulang ini benar-benar pure. Maksudnya itu adalah, saya itu dulu kan gereja tradisi, gereja keturunan. Dan saya sangat cinta pada orang tua saya. Kemudian juga saya memang bukan orang Kristen taat, tapi saya orang yang sangat fanatik, sangat ini dengan kekristenan gitu ya. Nah, jadi ketika dulu ditantang baptisan air, satu malam saya pertentangan gitu ya. Tapi saya mau bilang, saya mau ngapain sih sebenarnya? Mau ikut Tuhan kan berarti udah saya menyerahkan diri. Dengan pergumulan yang berat, saya nggak take time untuk berpikir mempertahankan diri saya. Nah, saya orangnya begitu. Memang saya keras, mungkin juga dari bicaranya. Tapi kalau untuk yang benar, saya cepat untuk melunak. Nah, saya mengharapkan itu yang namanya bagian daripada orang punya hati yang teachable heart. Orang yang punya hati yang mau diajar itu biasanya itu nggak susah untuk diarahkan. Nah, karena saya rindu ya, tetapi kan pilihan di kita semuanya. Saya rindu kita semuanya kuat. Jadi kalau kadang-kadang kita lihat, kadang-kadang lemah, kadang-kadang kuat, nggak terlalu stabil gitu ya. Nah, coba diperiksa gitu ya. Apakah, kan dari dulu saya malah udah bilang, berbahasa roh itu sudah seperti sebuah keharusan bagi kita, walaupun jangan itu dianggap rutinitas ya, tapi maksudnya sebuah komitmen untuk kita membangun kerohanian kita. Nah, kalau itu dilakukan, nanti akan bisa rasa bagaimana atmosfer langsung berubah. Dari mungkin kadang kita penat, tertekan, kering, tapi kita sungguh-sungguh berdoa. Lihat aja bagaimana Brandon berbahasa roh, membangun kerohaniannya. Itu langsung switch. Switch itu berbeda dengan benar-benar perubahan yang quick, yang cepat ya, akan mengubah atmosfer itu dari mulai tadinya khawatir atau lemah atau seperti apa, diubah atmosfernya menjadi hadirat Tuhan gitu. Nah, jadi saya mau katakan pada kita untuk lakukan itu salah satunya. Dia bilang kayak gini, berapa lama sih? Saya bosan dengan kehidupan saya yang kayak gitu-gitu aja. Nah, bayar harga untuk lebih lagi naik tingkat di dalam Tuhan. Bayar harga untuk berbahasa roh. Nah, saya nggak tahu keberadaan kita seperti apa sekarang ya. Tadi saya udah bilang, tanpa bermaksud untuk memegahkan diri, 15 menit mah bagi saya itu kayak
rendam kaki aja gitu ya, nggak berasa gitu. Jadi saya lakukan itu setengah jam itu sudah sangat ideal, bahkan lebih dari itu. Nah, kalau mau maksudnya itu bisa bertahan bahkan terus come up higher, ya Tuhan bahkan kasih dia istilah baru, come up higher with the fire. Ya saya tahu come up higher, naik lebih tinggi dengan fire. Tuhan membaptis kita dengan Roh Kudus dan api kan, berarti maksudnya dengan berbahasa roh itu. Nah, berbahasa roh itu. Nah, kalau mau lebih lagi bertahan, ya bukan cuma ikut misalnya pertemuan doa, bukan cuma lakukan gitu-gitu aja, tapi ada gairah yang dipertambahkan, ada semangat yang terus dinaik, keintiman dengan Tuhan lebih lagi. Yuk kita lakukan itu. Berbahasa roh lebih intensif lagi, lebih sungguh-sungguh lagi. Benar-benar dia juga bilang, saya juga berbahasa roh sambil melakukan aktivitas. Ya, itu juga bagus daripada diam. Tapi ada lagi, seperti yang Roh Kudus katakan, ada satu momen, ya tadi saya udah bilang, saya lanjutkan lagi. Saya nggak tahu keberadaan kita kayak apa. Mungkin di antara kita hanya sanggup 5 menit dulu. Oke, that's fine, nggak apa-apa. 5 menit dulu nggak apa-apa. Tapi berbahasa roh sungguh-sungguh. Bahkan mungkin mengasihkan diri, entah di kamar mandi, entah di kamar tidur, di ruang doa gitu ya, benar-benar fokus dulu gitu ya. Nanti rasakan perbedaannya kalau dilakukan dengan konsistensi. Saya bahkan nggak lakukan cuma pagi, saya lakukan pagi ketika saya bangun tidur, nanti siang juga selain doa saya lakukan lagi, malam juga saya lakukan lagi. Kalau mulut saya ini nggak pegal, saya akan terus mungkin berdoa, berbahasa roh dan berbahasa Inggris. Cuman karena pegal aja gitu ya. Cuman karena pegal aja. Nah, jadi kalau kita masih sanggup untuk berbahasa roh, banyak-banyak lakukan itu. Nanti perjalanan waktu akan membuktikan, karena saya bisa feel siapa di antara kita yang mau. Ini kan saya kan udah bilang tadi, saya cuma relay kok. Saya cuma sampaikan kok apa yang dibagikan oleh Brandon, karena saya udah praktekkan itu. Jadi ini bukan kayak aturan dari saya gitu, enggak, tapi karena saya rindu kita juga melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh Brandon, which is tuntunan daripada Roh Kudus gitu ya, untuk kita berapi-api. Orang kalau nggak lakukan bagiannya, lihat aja, kita nggak bisa melihat stabilitas di dalam kerohanian orang itu, ya. Tapi kalau orang terkuat, terjamin, manusia rohnya itu kayak pace-nya itu loh, langkahnya itu bisa stabil, bisa detakannya itu stabil, kita bisa rasa gitu. Terus dia bisa stabil. Nah, itu kan berbicara tentang perkara rohani, dan itu bisa diwujudkan kalau kita roh kita terus dibangun. Nah, bagi kita yang saya selalu lakukan itu, dan saya juga himbau kita yang mengalami kepenuhan Roh Kudus, ingat mereka yang di antara kita belum mengalami kepenuhan Roh Kudus. Saya nggak tahu di bagian mana atau apa. Saya rindu juga mereka sampai ke situ, karena jelas itu berbeda. Kalau mereka sampai bisa menyembah di dalam roh, berdoa dalam roh, pasti mereka akan lebih lagi, ya. Karena bahasa akal budi itu terbatas gitu ya. Itu yang saya kerjakan. Doakan mereka supaya mereka juga mengalami kepenuhan Roh Kudus. Nah, kalau kita yang belum mengalami kepenuhan Roh Kudus, ya berarti maksimalkannya di pujian penyembahan mungkin, berdoa syafaat mungkin, walaupun lagi-lagi saya katakan bahasa akal budi itu terbatas. Kemudian juga merenungkan firman mungkin. Intinya adalah bahwa kita harus dipastikan full. Kalau tidak, ya kemungkinan besar akan melorot. Karena hidup bukan kita lihat saja hidup kita, ya kita hanya karena kekuatan Tuhan kita bisa bertahan. Maksudnya itu bukan karena segala sesuatu yang kita inginkan menjadi kenyataan kita menjadi kuat, tetapi kekuatan kita sungguh kekuatan di dalam roh, kekuatan di dalam Tuhan. Itu berarti yang harus dimaksimalkan adalah kekuatan atau bangunan manusia rohani kita.
gitu ya. Itu saja yang kurang lebih yang saya mau berikan buat kita ya. Kita mau terus topang doa pelayanan kita lah, bukan cuma pelayanan Bu ini ya, pelayanan yang dikerjakan oleh Bu ini di Malaysia. Kita dukung doa, nanti saya akan pimpin untuk itu ya. Kalau masih ada foto di MTRC-nya bisa dibayangkan wajah-wajah orang itu ya. Kita berdoa untuk terobosan dalam finances supaya kita bisa kerjakan juga pelayanan yang lebih banyak buat jiwa-jiwa dan untuk kemuliaan Tuhan ya. Dan juga pesan saya itu yang saya kerjakan, saya berharap kita semua melakukannya ya. Bangun manusia rohaninya. Kalau tidak, Paul nanti akan melorot. Apalagi kita yang memimpin pertemuan-pertemuan doa, bahkan mungkin bukan cuma di sini atau seperti Bu Lucy kan, dia kan Bu Lucy kan aktif di gereja. Kalau saya perhatikan yang komsel lah, yang apalah gitu ya. Nah, pelayanan itu akan menjadi gersang kalau kerohanian kita itu kering. Sebab pelayanan kerohanian itu bukan berbicara tentang fasih lidah kita atau pengalaman, tapi bagaimana power dan juga anointing yang datang daripada Tuhan itu yang membuat berbeda gitu ya. Nah, jadi itu harapan saya untuk kita semuanya, untuk kita kerjakan ke depan ya. Memastikan diri kita tetap penuh. Gimana caranya? Kalau saya langsung saya ikutin apa yang dikatakan oleh Brandon gitu ya. Dan karena itu saya tahu dari Roh Kudus, untuk dia bilang 15 menit kamu sungguh-sungguh berbahasa roh, itu jauh melampaui bahasa yang kamu bisa ucapkan. Nah, tapi benar-benar itu ada waktu-waktu khusus ya. Ada waktu khusus yang kita nggak boleh terganggu dengan apapun. Kita sungguh-sungguh berdoa dan kita biarkan Roh Kudus itu berdoa sampai autopilot namanya. Benar-benar Roh Kudus kendalikan dan dia akan berdoa kepada kita ya. Bahkan Brandon pun Tuhan bilang, kamu belakangan agak melorot. Nah, jadi dia yang sudah oke begitu pun, kemarin ada masa dia terganggu karena ada salah seorang ya mungkin yang nonton dia bilang, oh kamu tuh rasis rasis ya, maksudnya itu dituduh begitu ya. Dia kan agak ini juga ya, maksudnya tipikal orang yang mungkin juga kebawa emosi gitu ya. Nah, dia dikoreksi oleh Tuhan. Nah, apalagi kita kalau kita cuma mengandalkan baca kitab bentar, berdoa bentar. Nah, dia bilang kayak gini, saya lagi ngajarin kalian ya kan, dia akan bicara di channel itu untuk mencari Tuhan. Mana bisa kamu akan dapatkan apa yang saya dapatkan kalau cuma doanya 10 menit. Dia bilang kayak gitu. Tontonlah videonya, dia bilang gitu. Nah, kalau cuma 10 menit, mana bisa kamu dapatkan Tuhan? Kayak gitu. Mana bisa kamu dapatkan apa yang saya dapatkan kalau cuma 10 menit? Karena mungkin juga ada orang-orang yang komplain, oh Brandon, kamu doanya sekarang segini, segala macam komplain gitu ya. Nah, itu juga yang saya mau katakan kepada kita. Nah, kalau doa kita cuma main celup gitu ya 10 menit, 15 menit, gak ada menanti-nantikan Tuhan, gak ada berbahasa roh yang sampai keluar dari dalam perut kita begitu ya, lama-lama kita bisa flat loh, kita bisa mengendur gitu ya. Saya nggak mau itu terjadi dalam kehidupan kita. Saya praktekkan itu dan saya rasakan benefitnya untuk kerohanian saya gitu ya. Itu saja yang saya mau sampaikan malam hari ini. Kita mau berdoa untuk pokok doa dari Pak Jos ya, lalu kemudian nanti saya akan pimpin doa untuk kebangunan rohani, khususnya untuk komsel yang diadakan oleh Burini ya. Oke. Ya, oke, silakan yang tugas dari Pak Jos. Oke, silakan Pak Ara. Terima kasih ya Bapak, terima kasih support mendengarkan masukan-masukan dari Pak Hatta. Amin. Kerohanian kita
Amin. semakin kita dari Roh Kudus, Amin. supaya rohani kita, usia batinnya kita terus dibahagi. Amin. Memang itu tidak mudah, karena mungkin banyak faktor dari segala pengaruh-pengaruh, tapi biarlah melalui ini kita boleh belajar semakin lebih lagi. Amin. Kita mau minta kepada Roh Kudus semakin menyala-nyala roh kita, Amin. tuntunan mata, dan kita semakin semangat di dalam mengikut Tuhan. Amin. Secara khusus saya mau mendoakan untuk Ibu Eni Kartiningsih. Tuhan memberkati kehidupannya, kesehatannya, dan memberkati pekerjaan usahanya, dan memberkati keluarganya. Bahkan Tuhan memberkati suaminya, Bapak Paulus yang masih dalam keadaan kurang sehat. Amin. Kiranya Tuhan memberkati rumah tangga dari Kartiningsih, itu juga suaminya. Amin. Tuhan yang memberikan kekuatan, pemulihan, ke depan nanti bisa cepat sehat, bisa cepat sembuh. Amin. Tuhan pelihara kehidupan rumah tangga Ibu Eni dan juga Bapak Paulus suaminya. Terpujilah namamu Tuhan. Inilah doa kami kepadamu. Terpujilah namamu Tuhan. Amin. Oke, kita mau berdoa untuk Komsel atau pelayanan Bu Rini di Malaysia ya. Tuhan, kami sepakat berdoa Tuhan untuk kepercayaanmu yang kau berikan kepada kami ya Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, di awal ini saya mengucap syukur bahwa sungguh karena keajaiban Tuhan, makanya pelayanan ini ada sampai hari ini. Dari awal bagaimana berbagai goncangan terjadi, ada orang-orang yang dulu belum dewasa rohani membuat hal-hal yang berpotensi untuk membuat pelayanan ini menjadi goyah. Tapi kalau sampai sekarang ya Tuhan, 10 tahun berlalu, sungguh ini bukanlah kekuatan manusia, tetapi tangan Tuhan ada di dalam pelayanan ini. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau akan mengerjakan dengan sempurna sampai pada akhirnya panggilan ini. Dan Engkau telah memilih orang-orang yang setia ya Tuhan untuk tinggal di dalam pelayanan ini ya Tuhan. Dan untuk apa yang Kau kerjakan di Malaysia juga adalah buah daripada kesetiaan orang-orang yang Engkau tanamkan di dalam pelayanan ini. Tuhan, kami mau menganggap bukan cuma penting, tapi kami merasa sukacita, kami bersemangat untuk melihat bagaimana jiwa-jiwa ya Tuhan, ibu-ibu yang mereka bahkan tidak lagi muda, yang sudah lansia di Malaysia ya Tuhan. Mereka Tuhan, kami sepakat ya Tuhan, kami minta kepada Engkau bahwa Engkau yang membuat pertumbuhan di dalam hati setiap mereka. Engkau yang mengajarkan mereka kebenaran-Mu lebih lagi. Kami berdoa ya Tuhan supaya setiap mereka ya Tuhan bertumbuh ya Tuhan, bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk Bu Rini, Engkau yang mengurapi Bu Rini untuk memimpin Komsel ini, bahwa dia diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk jiwa-jiwa. Aku berdoa supaya Engkau yang memberkati kesehatan Bu Rini, memberikan dia hikmat, kekuatan, kemampuan, dan juga Tuhan hikmat untuk memimpin orang-orang yang Kau percayakan kepada Bu Rini ya Tuhan. Kami serahkan Komsel ini ke dalam tangan, bahkan Engkau sendiri tahu sampai ke dalam hati kami Tuhan. Kami punya kerinduan bagaimana Komsel ini berkembang, nanti didukung oleh beberapa orang yang tinggal di Malaysia ya Tuhan. Mereka bersatu, saling menguatkan, melayani dalam berbagai rupa. Kami rindu ya Tuhan, ada ledakan jiwa-jiwa di tempat itu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan bahwa saya percaya bahwa Engkau telah memilih Brandon untuk di akhir zaman ini untuk mempersiapkan umat-Mu di seluruh dunia, dan kami juga percaya bahwa Engkau akan perlengkapi ya Tuhan gereja-Mu, orang-orang-Mu yang melayani Engkau dengan
dengan sumber daya ya Tuhan, supaya kami bisa bergerak lebih leluasa untuk menjangkau lebih banyak jiwa, untuk menuntun mereka, memperlengkapi mereka ya Tuhan, untuk melayani mereka di berbagai tempat ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau melihat juga ya Tuhan pelayanan kami. Kami minta ya Tuhan untuk Tuhan buka jalan. Kami datang kepada sumber itu ya Tuhan. Kami datang kepada segala sumber. Kami berdoa supaya Engkau memberkati keuangan, bukan cuma pelayanan ini, tapi keuangan setiap orang-orang yang setia di dalam pelayanan ini, yang mereka punya hati untuk bersama-sama. Kami mau ya Tuhan untuk melakukan bagian kami. Kami tahu bahwa hidup kami adalah sudah ditebus oleh Tuhan, dan kami hidup untuk Tuhan. Berkati keuangan kami juga ya Tuhan. Berkati keuangan kami supaya kami juga bisa lebih leluasa untuk menjangkau jiwa-jiwa orang-orang yang kami kenal ya Tuhan, dan juga bersama-sama untuk berdiri bagi pelayanan di tempat di mana Engkau percayakan kami berada ya Tuhan. Kami datang, kami hanya berseru kepadamu, kami hanya berharap kepada Tuhan. Kami hanya datang mengandalkan lutut kami. Kami tahu bahwa Engkaulah sumber itu, Engkaulah penyedia itu, Engkaulah sumber segala berkat ya Tuhan. Dan Kau tahu, Kau selidiki hati kami. Hanya satu motivasi kami adalah bagaimana lewat sumber daya yang ada ya Tuhan, kami bisa melangkah lebih leluasa untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama-Mu. Ayo kita sempatkan waktu kita. Beberapa orang bisa unmute, kita berdoa untuk ibu-ibu itu berbahasa roh. Kita bayangkan wajah-wajah mereka. Oh karena masyikiri dia bara-bara masyikiri. Oh kami berdoa ya Tuhan, berkati kesehatan mereka. Sekarang bara-bara masyikiri dia bara. Berkati kesehatan ibu-ibu itu ya Tuhan. Kami berdoa untuk hikmat dan wahyu, untuk mengenal Engkau dengan benar dicurahkan atas kehidupan mereka. Sekarang bara-bara masyikiri dia bara-bara. Oh karena bara-bara bahkan rencana mereka ya Tuhan untuk mengadakan kamsel lagi Tuhan di bulan Desember ya Tuhan. Di bulan Desember sekalian merayakan Natal ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Oh karena kami rindu ya Tuhan, lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang ditambahkan. Bahkan Tuhan bisa, oh Tuhan, orang-orang yang tinggal di Malaysia yang bersama-sama di dalam komunitas ini bisa merayakan Natal bersama-sama Tuhan di dalam pelayanan itu ya Tuhan. Mereka menjangkau, mereka saling melayani berbagai modul, berbagi kesaksian, berbagi rema. Tuhan kami rindu melihat itu terjadi. Pakai kami ya Tuhan, perbesar kapasitas kami, dan biar hati kami juga ya Tuhan, biar hati kami juga ya Tuhan semakin berkobar-kobar untuk melihat jiwa-jiwa dimenangkan bagi kemuliaan nama-Mu. Oh karena kami percaya ya Tuhan, doa-doa kami tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Doa-doa kami pada malam hari ini didengar oleh Tuhan, dan kami akan melihat di waktu yang datang ya Tuhan, bahwa terjadi terobosan di dalam pelayanan di Malaysia juga di tempat ini ya Tuhan. Kami rindu Engkau pakai kami, dan kami mau terus sibuk ya Tuhan sampai Tuhan datang kembali. Kami sibuk mempersiapkan jiwa-jiwa menyambut kedatangan-Mu yang tidak lama lagi datang. Jesus coming soon, Jesus coming soon, Jesus coming soon. Tuhan Engkau akan datang segera ya Tuhan. Dan biar setiap orang yang mendengarkan video ini, mereka dibangunkan ya Tuhan, bahwa sekalipun di gereja lokal mereka tidak mendengarkan, tapi biar lewat video ini Tuhan
mereka dibangunkan bahwa Engkau sungguh akan datang segera ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk Kau pakai kami. Terima kasih Engkau topang pelayanan sampai hari ini. Yang aku tahu ya Tuhan, Kau pertahankan ini dengan suatu tujuan, dengan satu maksud ya Tuhan, bahwa lewat komunitas ini ada orang-orang yang dimenangkan bagi kerajaan-Mu ya Tuhan. Pakai kami menjadi penuai setiap orang, tidak ada satupun yang ketinggalan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk pertemuan doa pada malam hari ini. Tuhan, Engkau juga yang mengasihi kami. Engkau akan memberkati kami ya Tuhan, kesehatan kami, keluarga kami Tuhan. Apapun yang kami kerjakan ya Tuhan, Tuhan akan buat berhasil. Karena Tuhan, Engkau lihat bagaimana komitmen kami kepada Engkau. Engkau memperhatikan keberadaan kami. Kami berdoa untuk kehidupan kami, bahkan orang-orang yang kami kasih, keluarga kami dan dalam tangan-Mu. Kami berdoa supaya perkenanan-Mu Tuhan, seperti firman-Mu, kami mau imani bahwa goodness and mercy will follow me all the days of my life. Tuhan, kebajikan, kemurahan akan mengikuti kami seumur hidup kami ya Tuhan. Biar itu terjadi atas kehidupan kami Tuhan, khususnya kami yang setia untuk berdoa pada malam hari ini ya Tuhan. Kami tetap ada dalam perkenanan Tuhan. Hidup kami ada dalam perkenanan Tuhan. Tuhan memberkati pelayanan kami semuanya. Bahkan Tuhan Bulusi juga bisa meneruskan ya Tuhan, pengajaran TRC seperti yang diteruskan oleh Murini kepada orang-orang yang dilayaninya ya Tuhan. Terima kasih Kau mengurapi juga Bulusi dalam pelayanannya ya Tuhan. Pakai dia ya Tuhan, nyatakan visi-Mu lebih lagi dalam kehidupannya, supaya dia menjadi penyambung lidah Tuhan melalui TRC dan juga melalui pelayanannya, mempersiapkan orang-orang ya Tuhan untuk mereka siap menyambut kedatangan-Mu ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk beberapa orang yang tidak bisa bergabung hari ini Tuhan. Engkau juga yang menguatkan mereka, membakar semangat mereka ya Tuhan, supaya mereka tidak menjadi kendur ya Tuhan. Kami harus terus mengisi penuh semangat kami supaya kami pol. Kalau enggak kami akan melorot ya Tuhan. Benar, biarlah pengajaran hari ini walaupun sederhana, setiap orang sudah mengalami kepenuhan Roh Kudus, mengambil komitmen untuk Tuhan berbahasa roh lebih lagi ya Tuhan. Karena kami tahu bahwa ketika kami berbahasa roh, Roh Kudus ambil alih di dalam atmosfer dan membawa kami masuk ke dalam bilik-bilik, ke dalam tempat di mana Roh Kudus, di mana Allah berkarya di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih, kami ucap syukur Tuhan. Sebentar kami mau akhiri pertemuan doa ini Tuhan. Kami mau istirahat, kami mau serahkan roh jiwa tubuh kami, orang-orang yang kami kasih. Kami ada dalam lindungan yang maha kudus, lindungan Allah yang maha tinggi, perlindungan darah Yesus sempurna atas kami. Malaikat-malaikat berjaga atas kami. Pada malam hari ketika kami istirahat, Tuhan bukan cuma memulihkan kekuatan kami, Tuhan akan memberikan kami kreatif idea untuk menjalani kehidupan kami juga Tuhan. Juga memberkati kehidupan kami, menyembuhkan yang sakit Tuhan, memulihkan hati Tuhan, memulihkan kekuatan kami, juga kerohanian kami. Kamu terus bangkit seperti Raja Wali, semakin hari semakin tinggi, semakin terbang tinggi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau terus menopang kami sekalian. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau beristirahat Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa apa yang kami kerjakan pada malam hari ini tidak akan pernah sia-sia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan Tuhan, Engkau yang terus menguduskan hidup kami. Tuhan, mengampuni kalau ada hal yang kami kerjakan yang bahkan mungkin kami tidak sadari. Kami datang merendahkan diri kami, meminta ampun. Sucikan kami dengan kuasa darah. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Ya, tetap bersemangat ya. Nanti kita akan terus doakan itu di pertemuan-pertemuan doa juga, Senin, Selasa, Rabu juga doakan ya kebangunan rohani, baik di komunitas juga di pertemuan-pertemuan doa, dan juga di yang di Malaysia ya. Oke, biar doa itu akan terus membuat perkembangan gitu ya. Oke. Kayaknya sudah pada mau istirahat ini. Ya. Shalom.
kasih Pak Jos. Terus. Shalom. Shalom.